Bulan Ramadan merupakan bulan yang selalu dinanti umat muslim di dunia, tak terkecuali Turki. Negara yang terletak di dua benua ini, yaitu Asia dan Eropa, memang terkenal sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena itu, banyak sekali tradisi maupun perayaan yang meriah saat Ramadan tiba. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah di balik Ramadan di Turki, beserta dengan keunikan lainnya dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa Asal Muasal, saat Ramadan tiba, kota-kota hingga masjid dihias dengan pernak-pernik Ramadan. Lampu-lampu hias ditambahkan pada pepohonan sehingga suasana kota lebih berwarna. Masjid-masjid memberikan suasana gemerlap di atas menaranya. Anda akan disuguhkan suasana kota yang cantik dan indah. Selain itu, festival juga akan digelar terutama di ibu kota Turki, Istanbul saat Ramadan tiba. Kios-kios penjual makanan dan barang-barang perlengkapan ibadah akan mudah ditemui di sepanjang jalan Istanbul. Pedagang dan warga akan berbaur hingga menghadirkan keramaian dan kemeriahan bulan yang penuh berkah ini. Dan yang paling menarik adalah adanya makanan tradisional Turki yang hanya ada saat bulan Ramadan. Salah satunya yaitu Ramadan Pide. Makanan berupa roti khas Turki ini menjadi hal yang wajib tersedia di atas meja selama bulan Ramadan. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa akan menanti dengan sabar untuk menyantap pide ini hingga waktu berbuka puasa tiba. Pide dimasak dengan cara dibakar di sebuah tungku dengan suhu yang hangat. Tahukah Anda pemirsa, ternyata di Turki juga ada tradisi membangunkan sahur layaknya di Indonesia. Saat waktunya sahur, sekelompok penabuh drum atau yang juga disebut davul akan berjalan-jalan menelusuri kota dengan alunan musik yang dapat membangunkan semua orang untuk sahur. Bahkan mereka tak segan-segan menabuh drum di bawah jendela kamar agar semua bangun untuk sahur. Tradisi ini hanya berlangsung beberapa menit hingga semua orang bangun untuk melaksanakan sahur. Ini adalah salah satu tradisi Ramadan tertua di Turki. Nah, bila biasanya di Indonesia ada istilah ngabuburit, di Turki juga ada tradisi serupa yang dinamakan iftar. Di Turki kebiasaan orang-orangnya adalah mengajak orang lain berbuka. Sifat dermawan dan suka bersedekah ini sangat populer di Turki. Sehingga berbuka puasa di Turki berarti berlomba-lomba memberi makanan untuk orang yang berpuasa. Jadi jangan kaget, kalau semisal berkunjung ke Turki di bulan Ramadan, maka Anda akan merasakan kebanjiran undangan buka puasa. Bahkan pemerintah juga akan sering mengadakan undangan iftar kepada masyarakat. Dan uniknya lagi, Turki memiliki 3 tahapan makanan pembuka. Setelah disuguhi makanan jenis berat seperti korba, kebab, nasi, aneka olahan roti, salata, dan minuman pendukung sejenis airan jus dan air mineral, selanjutnya Anda akan dimanjakan oleh kue-kue manis seperti baklava, künefe, kadayif, ice cream, atau jenis kue-kue kering yang berpasangan dengan teh. Budaya meminum teh atau ngecai memang tak pernah bisa jauh dari orang-orang Turki. Dan pada tahapan terakhir, buah-buahan segar akan disuguhkan sebagai pencuci mulut. Tradisi yang unik sekaligus sangat religius adalah mukabele, yang berarti pertemuan untuk bertadarus Al-Quran. Jika di Indonesia, tadarus hanya dilakukan oleh kelompok laki-laki atau ibu-ibu di masjid pada malam hari ataupun subuh, lain halnya dengan di Turki. Mukabele dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu di rumah pada pagi sampai siang hari. Namun kelompok laki-laki juga akan melakukannya pada malam hari di masjid. Bagi seluruh umat muslim di dunia, menantikan malam Lailatul Qadar tentu menjadi hal yang sangat dicari saat bulan Ramadan. Sebab malam Lailatul Qadar dikatakan lebih baik dari 1000 malam. Menariknya, meski tidak ada yang tahu pasti kapan datangnya malam Lailatul Qadar di Turki, malam Lailatul Qadar justru sudah ditentukan jatuh pada malam tertentu. Hal itu dilakukan dengan menggunakan cara perhitungan tersendiri, sehingga penyambutan khusus dilakukan dengan mendirikan Qiyamul Lail pada malam tersebut dan diisi dengan sholat tasbih, kajian, tadarus Al-Quran hingga zikir sampai pagi hari.
Berbeda dengan Indonesia, khususnya Aceh yang menerapkan syariat Islam dengan melarang penjualan makanan bebas pada siang hari di bulan Ramadan. Di Turki sendiri, tidak ada pengecualian untuk bulan Ramadan. Kafe-kafe dan restoran-restoran makanan tetap beroperasi seperti biasa. Dan para pelanggan yang tidak berpuasa bebas untuk bisa makan siang. Mereka tetap buka, dikarenakan mereka masih menjaga hubungan baik dengan kalangan-kalangan non-muslim yang melakukan aktivitas sehari-hari. Di malam hari, warung-warung tersebut bahkan akan semakin ramai oleh pembeli. Meski tradisi Ramadan di Turki ini rutin dilakukan, namun semenjak wabah pandemi virus corona menyebar, sebagian tradisi ini tidak dapat dilaksanakan. Sama halnya dengan Ramadan tahun 2020 lalu. Tahun ini, segala kegiatan iftar dan sahur berkelompok akan dilarang di seluruh negara Turki selama Ramadan. Selama Ramadan terakhir, 1,8 miliar muslim berjuang untuk menjalankan tradisi agama di tengah masjid yang ditutup, jam malam akibat COVID-19, serta larangan salat massal. Turki memutuskan restoran dan kafe tidak diizinkan untuk menawarkan layanan makan di dalam ruangan. Usaha makanan juga hanya dibolehkan untuk mengirim dan mengantarkan produk mereka. Penguncian penuh pada akhir pekan akan diberlakukan selama Ramadan di kota-kota dengan resiko COVID-19 tertinggi. Jam malam yang diterapkan antara pukul 9 malam dan 5 pagi di seluruh negeri juga akan tetap berlanjut. Pemirsa asal muasal, jejak sejarah agama Islam di Turki memang begitu kental. Bahkan keterlibatan bangsa Turki membangun peradaban Islam sudah ada sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pernah berperang bersama mereka di beberapa peperangan, seperti Perang Khaybar. Meski jumlah mereka tak banyak. Dan salah satu bukti sejarah Islam di Turki terdapat pada bangunan Hagia Sophia, yang juga merupakan salah satu warisan dunia UNESCO. Hagia Sophia, atau disebut pula Hagia Sophia, merupakan ikon kota Istanbul, Turki. Dengan usianya yang mencapai 1.500 tahun. Selain itu, Hagia Sophia juga termasuk salah satu bangunan dengan kubah terbesar di dunia, di mana bentang kubahnya sepanjang 180 kaki atau setara 54 meter. Desain bangunannya yang megah dan berbagai nuansa campuran Islam dan Kristen menjadikannya memiliki perpaduan yang unik. Dalam bahasa Yunani, Hagia Sophia yang berarti kebijaksanaan ilahi adalah sebuah bangunan berbentuk kubah yang terletak di Istanbul. Dan saat ini, pemerintah Turki memutuskan untuk mengembalikan status Hagia Sophia menjadi masjid, setelah sebelumnya dijadikan sebagai museum. Keputusan ini tentunya menimbulkan reaksi protes dari berbagai kalangan dunia, termasuk Dewan Gereja Dunia maupun UNESCO. Menurut sejarahnya, perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid bukanlah untuk pertama kalinya terjadi. Bangunan ini selesai dibangun pada 537 Masehi oleh Kaisar Justinus pertama dari Kekaisaran Romawi Timur. Awalnya, bangunan ini adalah pusat kekristenan ortodoks dan menjadi gereja terbesar dunia selama berabad-abad. Hagia Sophia tetap menjadi gereja, sampai Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dari Ottoman. Di bawah kekuasaan Sultan Mehmed II inilah Hagia Sophia berubah menjadi masjid, tepatnya pada tahun 1453. Perubahan-perubahan desain arsitektur di dalam maupun di luar gereja pun mulai digalakan. Ottoman kemudian menutupi banyak mosaik bertema ortodoks asli dengan kaligrafi Islam. Panel atau medali yang digantung di kolom di bagian tengah menampilkan nama-nama Allah, Nabi Muhammad, 4 khalifah pertama, dan 2 cucu laki-laki Nabi. Selain itu, mozaik di kubah utama yang diyakini sebagai gambar Kristus juga ditutupi oleh kaligrafi emas. Meski mozaik-mozaik Kristen disembunyikan di bawah cat kuning, akan tetapi Theotokos atau perawan Maria dengan anak di apse diketahui masih terbuka. Sementara di luar gereja, 4 menara ramping dengan tinggi mencapai 60 meter ditambahkan. Setelah menjadi masjid selama sekitar 500 tahun dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, Presiden pertama Turki yang juga dikenal sebagai Bapak Modernisasi Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah Turki menjadi negara sekuler. Pada 1934, bangunan Hagia Sophia yang tadinya berfungsi sebagai masjid akhirnya dialihfungsikan menjadi museum. Sejak saat itu, Hagia Sophia sukses menarik pengunjung dari berbagai agama. Setidaknya lebih dari 3 juta pengunjung dilaporkan mengunjungi Hagia Sophia setiap tahunnya.
Namun ternyata bangunan Hagia Sophia yang begitu megah tidak luput dari musibah yang pernah menimpanya. Tercatat Hagia Sophia pernah mengalami 2 kali kebakaran, yakni pada tahun 404 Masehi saat terjadi kerusuhan massal di Konstantinopel. Kerusuhan ini merembet pada terbakarnya Hagia Sophia hingga tidak ada yang tersisa dari bangunan tersebut. Kemudian saat terjadi revolusi Nika melawan Kaisar Justinian pertama pada 532, struktur bangunan Hagia Sophia kembali terbakar untuk kedua kalinya. Didesain oleh arsitek Anthemios of Tralles dan Isidoros of Miletos, kubah Hagia Sophia pada awalnya memiliki tinggi mencapai 161 meter dan diameter 40 meter. Namun, kubah ini sempat roboh pada tahun 558 Masehi dan dibangun kembali dengan tinggi 55 meter. Kubah yang menjadi elemen paling mencolok dari Hagia Sophia ini dianggap sebagai simbol alam surga beserta kemuliaannya. Bangunan kubah yang ikonik ini menyimpan keindahan arsitektur yang tak ternilai. Hagia Sophia telah menjadi simbol agung umat Islam sekaligus umat Kristiani di dunia. Bangunan ini seringkali menjadi potret pembelajaran dalam toleransi. Pasalnya, di dalam Hagia Sophia terdapat simbol agama Kristen dan Islam yang berbagi dinding yang sama, yaitu tulisan Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lukisan Bunda Maria dan Yesus yang ada di sebelahnya. Terlepas dari sejarah yang berliku, Hagia Sophia memiliki keunikan sendiri terkait dengan mitos kekuatan ilahi yang dipercaya oleh para pengunjung. Ialah pilar menangis, pilar berkeringat, atau pilar harapan. Salah satu dari 107 pilar yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau mengabulkan permintaan. Terletak di bagian barat laut bangunan, pilar itu memiliki sebuah lubang yang ditutupi oleh perunggu. Bagi sebagian pengunjung yang percaya, mereka bisa melakukan ritual dengan cara memasukkan ibu jari ke lubang tersebut dan mencoba memutarnya secara sempurna. Jika jari menjadi basah, itu berarti keinginan akan terpenuhi atau penyakit mereka akan sembuh. Legenda paling populer mengatakan bahwa pilar tersebut telah memancarkan semacam cairan penyembuhan sejak Santo Gregorius muncul di dekatnya pada tahun 1200. Nah pemirsa, itulah serangkaian informasi mengenai Ramadan di Turki beserta dengan keunikan Hagia Sophia yang menjadi ikon negeri asal kebab tersebut. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda kalau ada tradisi Ramadan unik di Jakarta, di mana akan melakukan mandi bersama di Kali Ciliwung? Informasi selengkapnya sesaat lagi ya pemirsa.